sekarang Nusantara Sehat. Beliau asli adalah Aceh, ya, bertugas di Aceh. Terakhir petugasnya adalah di Papua, dan baru hampir 3 minggu bertugas di Puskesmas Rawat-Inap Pemda Baru, ya. Jadi saya bilang bersyukur sekali kita di Puskesmas Rawat-Inap Pemda Baru kedatangan mereka-mereka yang kompeten, yang sudah kemana-mana, ya. Kita aja jujur saya bilang belum sampai ke Papua, ke Aceh pun belum, ya. Ini sudah sampai dari Aceh, dia asli ke Papua, ya. Saya bilang Aceh tahu sendiri, ya, produksi ganjanya, ya. Jadi nanti beliau mungkin bisa sharing sedikit. Oke, langsung saja saya bilang ini topik materi. Ini target daripada Bapak Presiden kita 2045 itu kalau bisa narkoba Indonesia emas, ya. Indonesia katanya sudah darurat untuk narkoba. Kemudian ini yang coba-coba pakai itu 979.000 jiwa yang coba-coba, ya. Tamat SMP, tamat SMA, tidak ada kerjaan, ngobrol. Nah, ingin coba-coba rasanya enak atau enggak? Apa sih kata orang melayang rasanya seperti kayak asik dan sebagainya. Nah, itu ingin coba-coba. Kemudian pecandu suntik itu kurang lebih 33.000 jiwa, dan teratur, ya, mengkonsumsi kurang lebih 776.000 jiwa. Sedangkan yang non suntik itu 1.519 juta jiwa. Ini data lama, ya, yang terbaru belum lagi disampaikan. Saya bilang terjadi peningkatan, pasti peningkatan. Kemudian, nah, hampir penyalahgunaan narkoba ini pekerja itu 59%, ya, pekerja. Kemudian pelajar itu 24%, dan sisanya adalah populasi umum di masyarakat, ya. Kemudian kerugian yang terjadi yaitu hampir 84 triliun per tahun, dan kematian 30 orang setiap hari akibat daripada narkoba ini, ya. Kita nggak tahu 30 orang mati dalam sehari akibat dari penggunaan. Kemudian 31 triliun itu tahun 2015 yang kejadian korupsi. Kemudian yang terorisme 80. Kalau itu ditingkatkan sebenarnya penilaian setiap rankingan narkoba itu 84 triliun kita atas, ya. Kenapa? Ini saya bilang di berita pun dikasih tahu, disiarkan oleh media pers, tapi tidak ada juga turun-turunnya, malah tambah-tambah naik, ya. Kemudian meninggal pun, overdose pun juga dikemukakan, tapi tidak ada juga, baik itu public figure yang ketangkap, public figure yang overdose, tapi tidak ada juga jerat-jeratnya, ya. Nah, masalahnya bukan hanya di pengedar, bukan hanya pemakai, tapi ada oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan ini. Itu termasuk di bea cukainya, mohon maaf, aparatnya, jaksa, hakim, sipir, ya, tentara, politisi, dan nanti ada para dokter yang coba-coba meresepkan. Kenapa golongan narkotika golongan 1 itu bisa digunakan oleh dokter, ya, khusus dalam pengobatan. Oke. Kemudian, nah ini definisi, ya, pengertian. Memang terjadi beberapa pergantian mulai dari 95, 2009 sampai dengan yang terakhir. Tapi definisinya tetap sama, adalah zat yang menimbulkan perubahan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan ketergantungan. Ya, ini yang diinginkan oleh para pengedar, oleh para pemasok. Ya, tujuannya ada ketergantungan. Dengan adanya ketergantungan, maka ada niat si pemakai untuk coba lagi, dapat lagi. Ya, dapat uangnya dari mana kita tidak tahu. Kemudian yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan terjadinya perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, kemudian zat adiktif adalah zat yang bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Contoh-contohnya narkotika yaitu putau, kokain, ganja,
kemudian psikotropika adalah ekstasi, amfetamin, kemudian yang zat adiktif itu miras, rokok, sama lem, ya. Ya, ini narkotika dibagi lagi ada golongan sampai dengan 3 golongan, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu hanya dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan saja sebenarnya, ya, tidak untuk terapi atau ketergantungan kuat. Contohnya itu heroin, kokain, dan ganja. Sedangkan golongan 2 itu pilihan untuk terapi, ya, ketergantungan kuat terapi kurang dari golongan 1. Contohnya morfin dan petidin. Nah, petidin ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, dulu ini dimanfaatkan pada orang abortus, ya, pada pasien-pasien ibu hamil yang keguguran untuk bisa kuretase, melakukan kuretase, dikerok rahimnya, bisa biar selesai jaringan semuanya keluar, itu menggunakan petidin, ya, dan ngoklai. Yang saya lihat betul waktu jadi dokter muda dulu adalah setelah pasiennya itu dilakukan penyuntikan petidin, maka yang terjadi itu memang benar efeknya. Si ibu itu bisa meracau-racau, ya, yang disebutnya macam-macam. Kalau dia terbiasa menyebut kebun binatang, yang keluar itu kebun binatang. Kalau dia terbiasa dengan hal-hal yang mohon maaf yang pornografi, yang di keluar itu pornografi juga disebutin. Saya lihat betul, ya, karena saya melakukan kuretase di depan ibunya itu. Ya, saya bilang benar sekali prinsipnya. Kalau seandainya orang yang dalam keadaan tidak sadar apa yang diucapkan, mungkin itulah kebiasaan dia sehari-hari, ya. Sedangkan golongan 3 itu sering digunakan untuk terapi, ya, contohnya kodein. Kodein ini adalah obat batuk kering, yang sering kami gunakan. Kemudian untuk psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu untuk golongan 1 kita sebagai ilmu pengetahuan, contohnya ekstasi. Kemudian ada MDMA, saya tidak kurang paham masalah ini, ada LSD. Kemudian golongan 2 itu bisa untuk terapi pilihan terakhir untuk ketergantungan yang efek ketergantungan yang kurang dari golongan 1. Contohnya amfetamin, kemudian metaqualon atau metilfenidat atau ritalin. Sedangkan golongan 3 sering untuk terapi atau ketergantungan sedang. Contohnya fenobarbital atau flunitrazepam. Ini di pasien-pasien, mohon maaf kalau seandainya bapak-bapak punya anak, cucu, nanti kalau seandainya anaknya kejang, nah itu kami sering kasih fenobarbital atau flunitrazepam. Tapi yang ini tidak dapat kami, yang flunitrazepam itu di rumah sakit. Tapi fenobarbital itu kami sering kasih, ya, anak-anaknya, cucu-cucunya, saudara, ya, yang kejang kami kasih ini, ya. Kemudian golongan 4 untuk terapi dan ketergantungan ringan, contohnya diazepam, clobazam, dan clonazepam, sama untuk tergantung juga, ya. Sebagai terapi tambahan pada pasien-pasien dengan skizofren untuk mengurangi gejala depresi itu bisa digunakan, ya. Dan zat aktif lainnya adalah bahan atau zat selain narkotika atau psikotropika yang dapat mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia. Di antaranya adalah miras, minum alkohol, zat inhalasi yang sering nih, mohon maaf, anak-anak kecil, ya, ataupun orang dewasa yang curi-curi waktu, curi-curi tempat, cari ngelem, ya, di plastik, kantong plastik, plastik sekilo, plastik setengah kilo, plastik seperempat, beli Aica Ibon, ya, dan paralon yang lebih parah lagi, yang PVC, lebih parah lagi, itu dicuruh. Nah dulu maaf, saya benar juga, saya dapat juga yang seperti ini di depan teman saya sendiri. Saya lihat ini gimana nuklainya, benar nuklainya, ya. Kalau saya ajak, mungkin kalau saya tuntun dia ke kamar mandi, tuntun ke kolam ikan, mungkin bisa nyubuh di situ, ya. Kenapa? Seserah kita mau diajak beliau ini, ikut aja, ya. Nikotin dan rokok ini tanpa kita sadar bahwa kita sudah termasuk ke dalam zat adiktif. Oke, ini contohnya morfin, heroin, butal, kanabis atau ganja, alkohol, psikotropika ini bentuknya ada bentuk logo macam-macam, ya. Ada seperti kayak gambar senyum, bentuk tangan, bentuk mahkota dan sebagainya. Ya, nah yang ini yang rokok sudah mulai macam-macam. Ada rokok yang elektrik, yang vape, ya.
minuman miras. Ini yang anak-anak kecil, khususnya yang paling sering di kota-kota perkotaan itu, yaitu pengemis-pengemis, ya, pengamen, anak pang, itu paling sering terjadi. Karena pengawasan daripada orang tua atau keluarga itu kurang sekali. Kemudian apalagi ini tembakau gorila, ya, jamur, ya, kotoran hewan, yang semuanya bersifat halusinogen, yang menyebabkan perasaan sesuatu itu bahagia terus. Nah, kalau seandainya di dunia kesehatan ada bersifat analgesik, yaitu menghilang nyeri, desinfektan atau antiseptik, anestesi, antidepresan, obat batu, anti Parkinson, dan pengobatan kecanduan. Ini paling sering digunakan oleh kami di dunia kesehatan. Tetapi dalam hal terawasi. Kenapa? Nanti resep yang saya keluarkan itu akan dilakukan audit oleh baik apoteker ataupun yang pihak yang berkepentingan. Ya, misalnya dokter Denny sudah berapa kali meresepkan, nanti akan diaudit kemana, pasiennya apa, ya. Dulu pil koplo, pil anjing katanya, ya, pil anjing, pil koplo, kemudian dextro, ya, dextro dulu saya mohon maaf, dextro itu, waktu masih SMP. Sekarang saya umur 32. Waktu SMP itu memang dextro itu sangat-sangat diperjualbebaskan benar. Dextromethorphan itu obat untuk batuk kering, ya. Kemudian pil koplo ini saya tidak tahu bentuknya, tetapi secara itunya mungkin Pak Babi nanti lebih mengerti. Kemudian kalau untuk trihexylpenidil ini paling sering digunakan pada pasien-pasien schizofren, ya. Ibu Nurhayat, ibu siapa yang yang timbul misalnya, ya. Kemudian almarhum Ebit, terus yang siapa satu lagi yang perempuan, orang yang dengan schizofren, yang gangguan kejiwaan, itu paling sering dikasih. Ya, ibu Titi, ya, itu trihexylpenidil. Itu paling sering. Kenapa? Obat-obat ini sudah saya bilang tadi termasuk ke dalam digunakan kami sebagai obat antidepresan, ya, yang dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Ini paling banyak ganja, ya. Ini dulu dextromethorphan, ya. Dextromethorphan bisa dilihat, itu pilnya bentuknya warna kuning. Kalau trihexylpenidil itu yang paling sering dikasih oleh dokter di puskesmas, obat untuk anti Parkinson atau antidepresan atau antipsikotik. Nah, efek yang terjadi itu macam-macam, ya. Ada upper, ada downs, ada halusinogen, ya. Kenapa para artis setelah mengkonsumsi merasa lebih bahagia, merasa bersemangat bekerja, tidak ada capek-capeknya? Karena apa? Uppers, ya, pemanasan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak untuk memberikan efek lebih senang dan bertenaga terus, meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Ya, contohnya apa? Sabu atau metamfetamin, ekstasi, kokain, steroid, nikotin, dan kafein. Kalau seandainya Bapak tahu, doping itu salah satunya steroid. Ya, petinju, baik itu ke MMA, yang kayak Habib dan sebagainya itu, ya, kalau dia terdeteksi di darahnya ada doping itu steroid. Ya, meskipun dia batuk pilek, meskipun dia batuk pilek, dia minum steroid itu termasuk doping. Sehingga apa, hasil daripada pertandingannya tadi dikategorikan sebagai batal karena dia mengkonsumsi obat doping, steroid, ya. Nah, ini paling sering nih dikasih. Kenapa? Orang batuk gatal paling sering dikasih, apalagi di pustu-pustu tanpa disadari, ya. Itu kafein. Nah, kafein saya bilang paling banyak itu dari kopi yang kita makan, yang konsumsi sekarang, ya, nikotin dari rokok. Kemudian downs, ya. Nah, kalau seandainya sudah upper dapat mengkonsumsi, nanti kalau seandainya sudah efeknya sudah mulai hilang berhari-hari, nanti timbul keinginan lagi untuk mengkonsumsi, mendapatkan efek atau keinginan yang sama, yang merasakan sensasi yang sama seperti pada saat menggunakan. Menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak tersadarkan diri. Contohnya heroin, morfin, betidin, valium, alkohol, ganja, cannabis. Betidin ini saya beli benar. Betidin ini kacaunya minta ampun. Sehingga apa, sekarang betidin tidak lagi digunakan, sudah ditarik, ya.
Kemudian yang terlahir itu waktu dulu yang kalau nggak masih 2018 itu tramadol, ya. Tramadol itu di TV-TV itu paling sering, sampai di apotek pun kita habis yang sampai ada tramadol. Dulu di puskesmas dapat tramadol, sekarang tidak dapat lagi tramadol. Obat apa Pak? Obat anti sakit, anti nyeri. Nah, sekarang nggak bisa lagi dapat. Kenapa? Ini oknum-oknum di belakang ini. Akhirnya apa? Beli obat dokter. Seharusnya tidak beli obat dokter, akhirnya beli obat dokter. Kenapa? Ini obat sebenarnya disediakan oleh puskesmas dari gudang obat farmasi dari dinas kesehatan. Tetapi tramadolnya tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya apa? Mencari obat yang lain. Obat yang lain itu tidak termasuk ke dalam formulir nasional, sehingga obat harus disediakan obat anti nyeri yang dijual itu. Mau tidak mau, masyarakat daripada terentang baru membeli obat dokter. Kenapa? Obat ini tidak lagi bisa. Akibat dari apa? Oknum yang dijual itu yang memakai tanpa ada kesadaran. Ya, satu kali suntik 40.000 kan? Siapa yang sudah berobat ke Jangga Baru? Sudah pernah dirawat di puskesmas Jangga Baru? Ya, satu kali suntik 40.000. Kalau 3 kali suntik dalam satu hari 120.000. Ya, gara-gara apa? Gara-gara oknum tadi yang memanfaatkan obat tetapi disalahgunakan. Oke. Kemudian orang ini halusinasi, yang mengakibatkan pemakai menjadi berhalusinasi. Pemakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Jadi ibaratnya nge-play, ya, merasakan kalau seandainya dia tidak punya pacar atau jomblo, nah merasa seperti punya cewek, seperti yang diinginkan, ya, membayangkan. Kalau seandainya tidak punya duit, dia membayangkan dia punya duit. Kalau dia tidak punya motor, dia membayangkan punya motor, ya. Nah, orang seperti ini saya bilang mudah sekali untuk kita timpin ke kolam renang, tinggal kita jualain aja. Kenapa? Ngeplay, lagi enak-enaknya dia membayangkan, ya, membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dicapai. Ini hanya bersifat sementara, nanti kembali lagi ke kehidupan nyata, ya, kembali lagi ke kehidupan nyata bahwa tidak punya uang, punya banyak masalah, ya, istri cerai dan sebagainya. Yang tujuannya kan untuk melepas masalah, ya, cuma salahnya yang salah. Kemudian contohnya ganja atau kanabis dan magic mushroom. Magic mushroom ini nanti bisa dilihat di bentuknya, ya, saya tidak tahu ini dari mana, tapi bentuknya seperti ini, ya. Ini kalau dilihat kan kayak linting, ya, kayak linting nih. Paling sering ini masuk ke dalam dompet, ya, masuk ke dalam buku, masuk ke dalam tas, ya, masuk ke dalam sepatu. Mudah sekali ini, mudah dipakai, ya. Ini dampak narkoba, ada yang bersifat stimulan, ada yang bersifat depression, ada yang halusinogen dan lainnya. Contoh yang stimulan itu maunya kita itu bersemangat terus, tidak ada capeknya, ya, ada energinya itu ada terus, ya. Contohnya amfetamin dan metamfetamin. Contoh bentuknya adalah sabu kristal, kemudian efeknya yaitu pada sistem saraf pusat. Nanti kenapa bisa si kita itu bercandu terus? Nanti ada, mudah-mudahan videonya bisa ditampilkan. Kemudian untuk depresan itu alkohol, benzodiazepin. Nah, benzodiazepin ini mohon maaf yang kita di puskesmas rawat inap, puskesmas yang biasa kita lakukan itu diazepam tadi. Diazepam itu pada pasien-pasien kejang itu paling sering kita kasih, ya. Kemudian kodein pada obat kering, kemudian morfin. Ya, morfin ini pada pasien-pasien dengan tabrakan habis, ya, trauma maksilofasial yang mohon maaf yang habis, yang sangat nyeri. Dan mohon maaf pun kami gunakan ini pada pasien-pasien dengan nyeri jantung. Kalau Bapak lihat pasien nyeri jantung, aduh, saya bilang itulah mungkin sakaratul maut yang di awal bukan di akhir. Kenapa pasiennya bisa terberak, terkencing pada saat nyeri kita karena jantung atau serangan jantung, ya, bisa terberak, bisa terkencing. Mohon maaf agak bahasanya agak kasar, ya. Pada saat pasien dengan nyeri jantung itu dia bisa terberak, bisa terkencing. Yang nyerinya minta ampun. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu nonton di TV yang nyeri jantung tapi masih sempat ngomong, nah itu salah, ya. Tolong ya nak, kamu segera nikah,
Nah, itu sama, bohong sekali. Ya, ya benar kan? Ada kayak gitu kan yang di mohon maaf jangan tinggalkan aku kalau nikah. Itu salah sekali. Ya, jadi kalau seandainya orang yang serangan jantung ngomong aja tidak sempat, ya, sampai tergerak kencing. Dan kalau seandainya dibawa ke IGD itu dalam hal macam-macam, ada yang telanjang, ada yang cuma pakai singlet aja. Ya, itu lucu-lucu. Tapi mohon maaf dia serangan jantung. Tapi mau kita hadapin, ya, serangan jantung itu bukan sekali. Ya, bisa berkali-kali. Kita pompa, CPR namanya, hidup lagi dia. Ngobrol sebentar, jatuh lagi dia. Metong, ya, habis, tidak ada lagi. Jadi macam-macam. Nah, kemudian halusinogen, ada ekstasi, ada mushroom, ada tubuh, menghasilkan spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi untuk mempengaruhi mood dan proses berpikir. Ya, itu saya bilang tadi, mau berandai-andai akhirnya dia. Kalau seandainya dia tidak pernah punya cewek, akhirnya dia berandai-andai punya cewek. Kemudian ganja, inhalant itu lem atau bensin. Nah, bensin ini paling, ya, bensin mungkin 1 liter dipakai banyak, 1 liter 10.000 ya. 1 liter 10.000 dipakai mungkin dihirup habis itu. Ya, kalau lem kan saya bilang dihirup nanti dia keras sebenarnya. Tidak keras, kalau udah keras kan bisa dipakai lagi. Tapi kalau lem, nah dikit aja dia 1 tutup 2 tutup dihirupnya. Ya, kemudian ketamin. Nah, ketamin ini sama, ya, ketamin ini sudah ditarik di peredaran, sudah dipakai lagi. Akhirnya efeknya sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah. Nah, nanti lihat ya, ada muamat yang mata merah-merah ini bukan salah satu dari itu, tapi bisa jadi salah satu ciri. Ya, muamat yang marah-marah ini teman-teman motor, muamat yang paranoid. Yang paranoid itu perasaan cemburu, perasaan curiga aja. Ya, perasaan curiga aja. Nah, ini di CT scan, dipindai otak daripada orang dengan pemakaian narkoba dengan orang normal. Jadi orang yang otak dengan pemakaian narkoba bisa dilihat di situ, ya, terjadi perubahan. Ya, ini hanya mohon maaf hanya pindaian aja, tidak struktural, tidak kelihatan di pembuluh darah dan sebagainya. Ya, makanya mohon maaf kalau kita coba main-mainnya ke rumah sakit jiwa. Ya, bukan mohon maaf, bukan di jiwa itu bukan yang bukan, ya. Dari 100% itu mungkin 70%-nya atau 60%-nya yang masih muda-muda loh, masih ganteng-ganteng, badannya kekar, ya. Tapi mohon maaf, penyakit jiwanya berasal dari konsumsi narkoba sebelumnya, ya. Itu main-main ke rumah sakit jiwa, bukan kita kan tuh. Tadi kita merasa bersyukur loh. Ya, baru pertama kali masuk rumah sakit jiwa itu udah nanti ada yang disambut tuh, sibu dengan mohon maaf nggak pakai celana. Kita bersyukur, saya bilang. Kenapa kita bersyukurnya? Kita dalam proses di situ, kita dalam posisi di situ. Kita masuk ke dalam, kita jumpai itu yang cantik-cantik, ya, mohon maaf, yang bajunya yang badannya masih kekar, yang masih muda, yang masih produktif. Tapi kayak bohong, ya. Disuruh-suruh apa aja bisa mau. Duduk aja diem, ya. Itu yang kita takutkan. Kemudian ini yang terjadi, ya, dipindah otaknya, tapi tidak secara keseluruhan tidak melihat struktur daripada otak dan pembuluh darahnya kelihatan. Nah, kenapa bisa terjadi? Yaitu adaptasi tubuh, ya, dibutuhkan untuk dosis yang sama dengan efek yang seperti dapat pertama kali pakai. Itu yang kita takutkan. Jadi kalau seandainya dia biasanya pakai 1 gram ganja, 1 gram sabu dan sebagainya misalnya, nanti dia tambah efeknya, tambah itu dia punya lebih ingin nanti lebih dari 1 gram, bisa lebih dari 2 gram. Makanya dalam 1 hari dia bisa lebih pakai terus. Kenapa? Mau merasakan efek yang sama, ya, tidak pernah putus, maunya itu terus. Kemudian dapat menimbulkan ini kalau seandainya nanti yang macam-macam. Kalau seandainya dia pakai narkoba suntik, yaitu HIV, hepatitis, ya. Nah, yang mohon maaf kita di Jangga Baru ini tanpa kita sadari ada loh banyak, tanpa kita sadari, ya. Pergaulan bebas ini mohon maaf kita tentang baru ada loh, cuma saya tidak menunjukkan satu, ada, ya. Kemudian mohon maaf ke orang tua ada, tapi bukan di Jangga Baru, ada. Bukan ada. Memang Pak Babin aja tidak mau pindahkan. Kalau mungkin datanya mungkin kaget, ya.
Dan Pak Wali di sini mungkin mohon maaf dia cuma lirik-lirik aja tapi udah dipantaunya, oh ini benar, sumpah, ya mungkin dia oh ini nanti ada, ya apa orang seperti itu dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia cuma lihat aja dia bisa tahu. Nah cirinya nanti kita bahas, ya. Nah, kemudian putus obat atau sakau itu bukan gejala yang timbul akibat dari berhenti atau mengurangi, ya. Mau mengurangi aja susah, apalagi berhenti. Sakitnya minta ampun. Mudah-mudahan ada videonya nanti, ya. Sampai keluar loh darah-darah dari hidung, ya. Muntah darah untuk mengurangi aja, apalagi berhenti, ya. Kemudian overdose. Nah overdose ini saya bilang ya bukan hal yang baru lah, para artis itu udah dilakukan. Overdose yang nabrak halte, yang nabrak orang, ya kan, pakai mobil jazz, dia telanjang, beneran? Iya. Tidak usah kaget. Kita bisa bilang kasusnya tidak turun-turun. Nah, ciri fisiknya tereng, ya, berat badan turun drastis. Tapi tidak selalu Pak Dokter, ya benar. Ya. Yang kedua tereng, nah, ya, mata terlihat cekung. Bangun tidur ya. Kalau bangun tidur mungkin tidak cekung, ya, mungkin tidak cekung. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman, ya. Ya, jadi lihat aja kiri kanan ini, ya. Jadi kalau seandainya ini cewek-cewek ini yang belum, mohon maaf, masih punya pacar, dilihat tuh, abangnya gitu nih. Boleh dilihat, ya. Kalau kiri kanannya dilihat. Kemudian yang ketiga, kurus ya Pak. nah, ya. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan tanda ada bekas luka sayatan. Lihat kemana nih? Oke, ya. Ada loh saya jumpai nih ibu-ibu. Ibu-ibu loh, ibu-ibu, ya, mungkin tahun lalu, ya tahun lalu, saya berjumpa karena dia tidak enak dia pakai pangkalan panjang, ya saya jumpa, masih muda, cantik, ya, tapi kan tidak selalu Pak Dokter, tapi kan bila ada ciri-ciri. Siapa tahu mau bunuh diri Pak. Kemudian apalagi buang air besar dan buang air kecil lancar, ya, jadi maunya buang air kecil, buang air lancar, ya. Itu enaknya kalau pakai narkoba kata dia kan, biasanya sembelit enggak. Oke. Ya. Ini wajah pecandu narkoba. Ini enggak langsung kayak gini, enggak. Tapi prosesnya bakalan kayak gini, iya. Ya. Di awalnya yang sebelah kiri itu di awal, ya. Cantik masih. Ya. Kemudian ya, udah kelihatan kan merah-merah kulitnya. Kayak mohon maaf, mukanya itu dikasih puntung rokok, itu di situ bekas hitam, ya. Nah ada lagi, sip, ya. Ya terjadi perubahan struktur muka, raut wajah, semuanya mengendul, kelopak mata, ya, otot daripada pipi, ya. Oke, kayak orang tua kan. Nanti yang lebih lagi. Ini baru hanya sebagian aja, ya. Ya. Dari prosesnya yang di atas baju putih, ya, mulai ke bawah, seperti zombie ya. Ya, kenapa bisa kayak gini? Kita aja mohon maaf 3 hari nggak bisa tidur aja mulai. Badan kita loyo, ya, muka pucat dan sebagainya. Nah mereka ini tidak ada lagi ada keinginan seperti itu. Yang keinginan itu apa? Ingin merasakan sensasi yang sama seperti mereka ngeplay. Jadi kebutuhan itu dia dapat terus. Ya, jadi tidak ada lagi untuk apa bergaul, tidak ada lagi. Ya, masuk kerja, tidak ada lagi. Rasa malu, tidak ada lagi. Ya, keinginan itu cuma itu aja. Ya, dari yang pertama kali kelihatan sangat usia 48 tahun loh. 48, 49, 52, 53. Ya, berapa jaraknya itu? 48, 49, 1 tahun. Kemudian 49 kali 52, 3 tahun. 4 tahun kayak gini. Ya, 4 tahun aja kayak gini. Melihatnya terus. Oke.